Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 21 Januari 2024. Saudara, tim redaksi kami rangkum, sejumlah berita sudah tim redaksi kami rangkum, dan inilah Kepri hari ini. Selengkapnya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Saudara, pasca hujan deras satu hari satu malam yang mengguyur wilayah Kepulauan Jemaja, tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur laksanakan monitoring bencana banjir di Desa Ulu Maras. Kegiatan monitoring tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Cabang BPBD Kecamatan Jemaja Timur, Agus Ilham, dan didampingi oleh seluruh tim reaksi cepat BPBD. Akibat cuaca ekstrim tersebut mengakibatkan banjir dan genangan air di rumah dan jalan penduduk di Kecamatan Jemaja Timur. Tepatnya di Jalan Gunung Kuter, RT 6 RW 2 dan RT 7 RW 4, Desa Ulu Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas. Saat ini tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur terus memantau luapan air pada Bendungan Dapit yang disebabkan oleh intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kepulauan Anambas yang menyebabkan banjir genangan air dengan ketinggian air dari permukaan jalan poros sekitar 30 cm sampai 50 cm. Pasca kejadian tersebut, belum ada laporan baik kepada BPBD maupun kepada pihak desa terkait kerugian maupun korban jiwa. Namun saat ini kondisi air pasca hujan di Desa Ulu Maras belum mengalami penyusutan. Saat ini tim BPBD terus intens melakukan koordinasi bersama pemerintah, baik di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Tim BPBD Kecamatan Jemaja Timur menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim terutama saat musim penghujan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir susulan dan juga tanah longsor. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, diduga mengalami depresi, seorang PNS RSUD Muhammad Sani Karimun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tergantung di tangga darurat rumah sakit tersebut. Jasad DA yang merupakan seorang pegawai negeri sipil RSUD Muhammad Sani Karimun pertama kali ditemukan oleh pegawai RSUD Muhammad Sani Karimun. Saat itu memang tengah melakukan pencarian terhadap korban. Hal itu dikarenakan pihak keluarga mencari korban yang memang tidak pulang ke rumah dan didapati kendaraan korban terparkir di rumah sakit tersebut. DA yang ditemukan dalam keadaan tergantung di tangga lantai 6 tersebut diketahui tengah mengidap gangguan psikologi. Hal itu diterangkan oleh Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus. Kapolres Karimun menjelaskan salah satu penyebab DA mengalami depresi adalah karena adanya penyakit yang diderita sejak lama. Dan korban juga diketahui pada 3 tahun lalu pernah melakukan upaya bunuh diri, namun saat ini aksi korban digagalkan oleh pihak keluarga. Hasil pemeriksaan awal bahwa yang bersangkutan mengidap gangguan psikologi, sudah pernah berkonsultasi dengan dokter spesialis atau dokter psikiater, baik yang ada di RSUD Karimun ini maupun di Batam dan Malaysia. Jadi keluhannya adalah depresi dan pernah 3 tahun lalu ada upaya untuk bunuh diri dan alhamdulillah pada saat itu ditemukan oleh keluarga sehingga batal bunuh diri. Pegawai negeri sipil di RSUD kerja di bidang teknik listrikan RSUD. Saat ini korban sudah dilakukan visum oleh pihak rumah sakit dan dari hasil visum tidak terdapat tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Setelah proses visum dilakukan, korban langsung dikembalikan ke keluarganya untuk segera dimakamkan. Dari Karimun, Kepulauan Riau, Putri Permatasari, TVRI Kepri melaporkan.
Saudara anggota DPR RI Chen Shui-lan meresmikan dermaga Tambatan Perahu Nelayan, program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah. Program pisau disalurkan dari dana aspirasinya sebesar 500 juta rupiah untuk Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bungaran Selatan, Kabupaten Natuna. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR terus berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Tak hanya infrastruktur skala besar seperti jalan perbatasan, jembatan, dermaga, penyediaan infrastruktur kerakyatan juga disalurkan dengan skema padat karya guna mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Salah satunya Tambatan Perahu merupakan sarana vital yang sangat penting keberadaannya bagi nelayan. Karena itu, pemerintah pusat berupaya secara terus-menerus melaksanakan kegiatan infrastruktur publik demi mempercepat tumbuhnya ekonomi. Menurut DPR RI Chen Shui-lan, dalam sambutannya membangun Tambatan Perahu Pelabuhan Rakyat guna mendorong percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Ia berharap terbangunnya tambatan dermaga untuk pelabuhan rakyat akan mampu mendorong peningkatan pendapatan ekonomi para nelayan di Kabupaten Natuna. Tambatan perahu ini penting karena bagian dari fasilitas nelayan untuk memudahkan akses naik dan turun melaut, sehingga perahu nelayan lebih aman dan tertambat di satu lokasi saja. Pada kesempatan tersebut, Abdul Ghafar, Kepala Desa Cemaga Selatan mengatakan ambatan perahu di Desa Cemaga Selatan, Kecamatan Bungaran Selatan ini sangat bermanfaat besar bagi nelayan setempat. Kades Cemaga Selatan ini juga bersyukur dan berterima kasih atas bantuan Chen Shui-lan yang telah memperjuangkan pembangunan di desa tersebut. Saya mengucapkan terima kasih dari Kepala Desa Cemaga Selatan dan beserta masyarakat Cemaga Selatan mengucapkan terima kasih kepada Bukion yang telah membantu dana aspirasinya membangun pelabuhan air Kuang ini, karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi selama ini di sini tak ada pelabuhan, masyarakat tempatnya di laut semua. Sekarang alhamdulillah. Dan terima kasih kepada Bukion yang telah membantu dari dana aspirasinya untuk membangun pelabuhan air Kuang ini. Kecamatan atau desa yang berhak mendapat program Viseu harus memiliki beberapa kriteria, yakni kecamatan atau desa yang berpotensi berbasis agropolitan, peningkatan sektor ekonomi masyarakat, dan rencana tata ruang yang searah dengan pemerintah kabupaten kota. Diharapkan program padat karya Viseu dapat mengurangi angka kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan mengurangi indeks kemahalan serta pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Dari Natuna, Riki Rinopski, TVRI Kepri melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, usai perjuangan pemekaran di tingkat kabupaten dan provinsi untuk menuju perjuangan ke tingkat pusat, pengurus Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Kepulauan Jemaja atau BP2KJ gelar silaturahmi pengurus pusat di seluruh desa di Kepulauan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Silaturahmi tersebut berawal dari Desa Mampok dan wacananya akan diakhiri di wilayah Kelurahan Letung yang menjadi pusat ibu kota Kecamatan Jemaja. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Kuala Maras dan dihadiri oleh Ketua Umum BP2KKJ Edi Jafar beserta anggota BP2KKJ tingkat pusat
kecamatan, dan desa, kegiatan berlangsung di ruang pertemuan masyarakat Desa Kuala Maras. Ketua Umum BP2 KKJ Edi Jafar saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan ajang silaturahmi bersama masyarakat di setiap desa serta sosialisasi tentang perjuangan pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja. Dengan mengambil tema Bersatu Kita Kuat demi sebuah daerah otonomi baru atau DOB untuk kesejahteraan masyarakat berjuang bersama KKJ Harga Jadi. BP2 KKJ Badan Pembentukan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja yang berangka sosialisasi dan silaturahmi dengan masyarakat seluruh desa yang ada di Pulau Jemaja, ada 12 desa dan 1 kelurahan. Dan sampai hari ini ya kita rencananya ada 4 hari. Ini hari ketiga ya. Hari ketiga kita sudah ini desa yang ke-6, desa ke-6. Nanti masih ada separuh desa lagi dan 1 kelurahan yang akan kita insya Allah besok tuntas. Pertama kami mengucapkan terima kasih ya atas dukungan seluruh elemen masyarakat Pulau Jemaja, kemudian pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, begitu juga dengan legislatif Kepulauan Anambas yang telah memberikan persetujuan untuk mendukung penuh dengan mengeluarkan rekomendasi kepada Badan Perjuangan Pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja untuk dilepaskan menjadi daerah otonomi baru. Antusias masyarakat terkait pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja menjadi sangat terlihat dengan dibuktikan kehadiran dalam rangka sosialisasi dan silaturahmi yang digelar BP2 KKJ. Ketua BP2 KKJ optimis pemekaran Kabupaten Kepulauan Jemaja terrealisasi dengan modal rekomendasi pemerintah daerah dan Provinsi Kepulauan Riau. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Saudara, pemilihan umum pemilu merupakan pesta demokrasi yang menjadi hajat besar bangsa Indonesia. Melalui pemilu, rakyat memiliki hak untuk memilih calon pemimpin. Karena itu penting sekali bagi setiap elemen masyarakat untuk mewujudkan pemilu yang damai, tanpa ujaran kebencian dan bebas dari narasi hoaks. Sementara itu, elit politik, tokoh masyarakat, hingga pemuka agama juga memiliki peran agar tidak ada residu pemilu yang menimbulkan kebencian, sehingga bisa menjadi kerugian besar bagi bangsa. Untuk mengajak masyarakat turut serta mewujudkan pemilu damai 2024 tanpa hoax, tanpa provokasi, dan tanpa politik identitas. Forum Komunikasi Lintas OKP dan Ormas Kabupaten Bintan menggelar penandatanganan Fakta Integritas dan Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Gedung Nasional Tanjung Uban, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Kapolres Bintan, Kapolsek Bintan Utara, Camat Bintan Utara, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta anggota Forum Komunikasi Lintas OKP dan Ormas Kabupaten Bintan. Kami dari Kecamatan Bintan Utara berharap dengan adanya kegiatan pemilu damai yang diinisiasi oleh Lintas OKP Kecamatan Bintan Utara, berharap semoga kita semua bersama OKP yang ada di Kecamatan Bintan Utara dapat menjaga Kantipmas dan kemudian kita bersama-sama mengawasi jalannya pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 sehingga Kecamatan Bintan Utara menjadi kecamatan yang sukses dalam menyelenggarakan pemilu 2024. Kemudian kami Kecamatan Bintan Utara menghimbau seluruh masyarakat agar dapat hadir pada tanggal 14 Februari sesuai dengan TPS yang terdaftar nama masyarakat Kecamatan Bintan Utara. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada Lintas OKP yang telah melaksanakan kegiatan pemilu damai pada hari ini. Terima kasih. Harapan kita setelah kita mengadakan deklarasi damai pemilu 2024, nanti ini rekan-rekan mengembangkan dalam ke masyarakat agar apa yang kita marwahkan dari sini ikut seluruh masyarakat khususnya di Bintan ini
untuk sama-sama mengamankan pemilu 2024. Saya kira seperti itu. Pada kontestasi pilpres ataupun pilkada, konflik antar kandidat masih sering terjadi dan hal ini melibatkan pendukung baik di dunia nyata seperti intimidasi oleh simpatisan karena perbedaan, maupun intimidasi di dunia maya yang sering diwarnai dengan berita hoaks dan politik identitas. Pemilu yang damai tanpa hoaks dan tanpa ujaran kebencian merupakan wujud dari budaya demokrasi yang harus dijunjung. Jangan sampai kontestasi politik justru menjadi ajang saling membenci. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Isdi dan Abdul melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, salah satu destinasi objek wisata Batu Tombak 3 yang berada di wilayah Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dibersihkan oleh tim berlian Kelurahan Tarempa. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam memajukan pariwisata di Kepulauan Anambas. Lurah Tarempa Syamsyir saat dikonfirmasi mengatakan bahwa bersih-bersih yang dilakukan tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan wujud nyata untuk mendukung pemerintah daerah dan sekaligus menjaga destinasi wisata dari sampah. Sehingga destinasi wisata di Anambas, khususnya di wilayah Kelurahan Tarempa, tetap terawat dan terjaga agar turis lokal maupun mancanegara betah pada saat berada di Kepulauan Anambas. Tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan gabungan dari lintas sektoral di tingkat kelurahan dan kecamatan, baik dari kelurahan, warga, hingga TNI Polri tergabung dalam tim berlian Kelurahan Tarempa. Kegiatan bersih-bersih yang dilakukan tim berlian Kelurahan Tarempa merupakan wujud dalam menyadarkan masyarakat agar supaya bersama-sama menjaga dan merawat kebersihan lingkungan agar tetap asri. Diminta kepada seluruh pengunjung wisata Batu Tombak 3 untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dari aksi bersih-bersih tim berlian Kelurahan Tarempa dapat terkumpul puluhan kilogram sampah dan ratusan kilogram rumput dan semak belukar. Saat ini destinasi wisata Batu Tombak 3 terlihat indah usai dibersihkan tim berlian Kelurahan Tarempa. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, pelantikan pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Lingga masa hikmat 2023-2028. Majelis NU di Lingga bersifat netral dan siap menjaga pemilu damai. NU juga ajak warga gunakan hak suaranya di 14 Februari 2024. Pelantikan pengurus MWC NU se-Kabupaten Lingga oleh Ketua PWNU Provinsi Kepri di Gedung Nasional Dabu Singkep Lingga, Jumat malam 19 Januari 2024. Pelantikan ditandai dengan pembacaan Al-Quran, pembacaan sumpah oleh para pengurus yang dilantik. Ketua PWNU Provinsi Kepri, Mahbub Daryanto mengatakan, setelah dilantiknya pengurus MWC NU di Lingga ini, NU siap ikut menjaga kedamaian di masa pemilu 2024 ini. Terima kasih. Pertama kita ucapkan selamat kepada pengurus Majelis Wakil Cabang yang di Kecamatan Kabupaten Lingga. Mengharapkan kami dari struktur ini bisa bersama-sama dengan pemerintah, seperti dengan Pak Camat, dengan MUI, dengan FKUB yang ada di kecamatan untuk menjaga kerukunan umat beragama.
beragama itu pasti menjaga umat beragama tidak terpecah. Lagi kita masuk ke tahun politik dengan banyak segala perbedaan. Harapan kita perbedaan itu tidak menjadi celah orang lain untuk mengadu domba lah, memecah belah. Insya Allah kader-kader NU dengan para ulama-ulamanya yang ada di kampung-kampung, yang ada di desa-desa, yang selama ini sudah menjaga umat dan membimbing umat di bidang agama. Mudah-mudahan dengan struktur NU yang hadir di Kabupaten Bekasi, se-Kabupaten Linggani menambah semangat gairah beragama di masyarakat. Dihadiri oleh para pejabat di Lingga, serta tidak adanya simbol-simbol parpol, memastikan bahwa Nahdlatul Ulama atau NU netral tidak memihak siapapun. NU juga mengajak warga untuk menggunakan hak suaranya di 14 Februari nanti, agar bisa ikut menentukan nasib Indonesia di kedepannya. Dari Lingga, Paino melaporkan. Baik saudara, usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Saudara, Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrembang tingkat Kelurahan Dabu Singkep Lingga, warga usulkan semenisasi jalan kampung serta drainase tempat rawan banjir. Musrembang Kelurahan Dabo nantinya diajukan di Musrembang tingkat Kecamatan Singkep. Terdapat 5 prioritas rencana pembangunan tahun 2024, di antaranya pembangunan semenisasi jalan kampung, paret pemukiman, drainase, pagar pembatasan pemukiman. Lurah Dabo, Mardi Sastra mengatakan, 5 usulan itu jadi prioritas di Kelurahan Dabo, yang nantinya akan diajukan di Musrembang di tingkat Kecamatan Singkep. Apa yang usulkan tadi terkait dengan ada 5 usulan yang kita prioritaskan. Usulan itu berupa parit, salah satu itu parit yang sampai terbagi menjadi 4 RT di lokasi RW 8, kemudian rencananya pagar makam di RW 8 juga, TPU Kelurahan Dabu, Telek, dan ada beberapa usul-usul lain sifatnya drainase dan semenisasi. Berdasarkan hasil musyawarah tadi, mufakat kita dan masyarakat bahwa memang 5 prioritas ini merupakan urgent di masyarakat. Karena bukan hanya kita fokus di satu lokasi, tapi juga bermanfaat bagi lokasi yang di sekitarnya. Makanya kita prioritaskan, kita masukkan dalam 5 usulan tersebut. Untuk sementara ini di Kelurahan Dabo itu ada lokasi yang banjir itu di daerah RW 10 Pasir Putih, Lorong Pajar, itu sering terkena banjir. Jika itu permasalahannya dari ada meluapnya air besar ketika hujan, itu debit air dari sungai, air dari parit yang volume dari parit itu kecil, kemudian ketika hujan meluap itu. Selain 5 usulan prioritas rencana pembangunan ke depannya, Kelurahan Dabo juga akan mengusulkan Taman Pagoda yang kondisinya kini terabaikan dan tidak terawat sama sekali. Terakhir tahun 2020 hingga 2021 lalu dijadikan tempat karantina COVID-19. Dari Lingga, Paindo TVRI Kepri melaporkan. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kepulauan Anambas sampaikan proses sortir lipat sudah 100%. KPU Anambas memastikan surat suara pemilu 2024 tepat kualitas. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Kepulauan Anambas, Fadilah. Saat ini KPU Kepulauan Anambas telah selesai melaksanakan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024 yang dilaksanakan di gudang logistik KPU Kepulauan Anambas tanggal 13 Januari lalu. Ketua KPU Kepulauan Anambas, Fadilah, mengatakan bahwa terdapat kurang kirim dan kerusakan surat suara pada saat penyortiran dan pelipatan surat suara. Kebanyakan kerusakan disebabkan oleh kecipratan tinta. Hal tersebut dianggap hal biasa terjadi oleh KPU Kepulauan Anambas.
Karena rusaknya berasal dari pabrik, maka perlu dilakukan penyortiran sebelum didistribusikan ke TPS. Terkait kerusakan surat suara tersebut, pihaknya telah memplenokan dan melaporkan kepada KPU Provinsi Kepulauan Riau dan melalui sistem yang ada. Sementara itu, untuk kepastian pemenuhannya masih menunggu informasi dari KPU Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, saat ini pihaknya juga telah merinci surat suara yang kurang kirim dan yang dianggap rusak. Antaranya surat suara Presiden sebanyak 16 lembar, DPD RI sebanyak 33 lembar, DPR RI sebanyak 32 lembar surat suara, DPRD Provinsi sebanyak 43 lembar surat suara, dan DPRD Kabupaten Dapil Anambas 3 sebanyak 43 lembar surat suara. Untuk informasi saat ini bahwa akumulasi surat suara Pilpres dan Pileg khususnya di wilayah Anambas yang telah berhasil diselesaikan sekitar 178.000 lembar lebih surat suara yang disertai dengan perakitan kotak suara sebanyak 820 kotak suara. KPU Kepulauan Anambas terus dengan intens berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kepulauan Riau untuk memenuhi kebutuhan surat suara pemilu 2024. Mengingat waktu pemilu semakin dekat dan mobilisasi surat suara dari Provinsi ke Anambas harus memastikan transportasi yang digunakan terutama saat ini cuaca musim utara yang ekstrim. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Saudara, musim angin utara merupakan musim di mana angin dan gelombang di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas sangat ekstrim. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat para penumpang KM Bukit Raya untuk tetap bepergian. Antusias penumpang KM Bukit Raya sangat terlihat dari jumlah penumpang di Pelabuhan Kijang dengan tujuan Anambas dan Natuna mencapai 103 penumpang, ditambah dengan jumlah penumpang naik dari Pelabuhan Letung berjumlah 30 penumpang. Hal tersebut terbukti bahwa kapal KM Bukit Raya merupakan moda transportasi terfavorit bagi masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas saat musim angin kencang dan gelombang tinggi. Kapten kapal KM Bukit Raya Indra Prasetyawan saat dikonfirmasi mengatakan bahwa sepanjang perjalanan dari Kijang tujuan Anambas tinggi gelombang mencapai 2 meter hingga 2,5 meter. Hal tersebut tidak menjadi kendala dan hambatan bagi kapal KM Bukit Raya untuk tetap berlayar melayani masyarakat perbatasan. Sejumlah masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas berharap agar kapal KM Bukit Raya tetap eksis melayani Kepulauan Anambas. Hal tersebut dilakukan untuk memperlancar hilirisasi masyarakat antar pulau dengan menggunakan moda transportasi KM Bukit Raya yang selalu dicintai masyarakat Kepulauan Anambas. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Baik saudara, informasi tadi sekaligus menjadi penutup rangkaian berita Kepri hari ini. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saudara, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan sampai jumpa.